Selamat datang di kursus akuntansi kami. Hari ini kita akan belajar cara mengelola keuangan, mulai dari buku besar hingga laporan keuangan. Halo semuanya. Selamat datang di video diskusi kelompok 2. Hari ini aku Arsa yang akan memandu jalannya kita pada hari ini bersama 3 teman saya yang ada di samping. Pertama ada Fajar, dan kedua ada Najwa, lalu ketiga ada Gadis. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang super seru banget yang tentunya akhir-akhir ini pun sudah ramai diperbincangkan, yaitu menyangkut tentang kejahatan bisnis dan money laundering atau pencucian uang. Kita akan ngobrol bedah tuntas mulai dari sebenarnya kejahatan kerah putih ini gimana cara kerjanya, bagaimana, sampai ke contoh kasus nyatanya. Biar gak penasaran, kita akan langsung masuk saja ke pembahasannya. Sebelum kita ngomongin soal pencucian uang yang terdengar berat itu, kita harus paham basicnya dulu nih. Banyak yang mikir kejahatan itu cuma soal rampok dan pencurian fisik. Tapi di dunia korporat kejahatan ini beda lagi guys. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kejahatan bisnis itu? Boleh Gadis pertama untuk menjelaskan? Oke, thank you. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini teman-teman. Jadi kejahatan bisnis itu sering juga disebut white collar crime, yang dimana itu tuh kejahatan kerah putih. Itu adalah tindakan ilegal atau non fisik gitu. Jadi itu tuh melanggar banget sama hukum. Dilakukannya itu oleh individu bisa, profesional pun bisa, atau sebuah organisasi pun bisa. Jadi tujuannya itu mendapatkan keuntungan gitu untuk finansial pribadinya atau dalam lingkup aktivitas ekonomi pekerjaannya. Nah, pelaku itu bukan preman, namun sering banget ya orang-orang berpendidikan dan pakai jas pun melakukan hal tersebut. Oh ya, betul banget ya. Pelakunya itu kayak berbaju rapi gitu kan ya. Betul banget. Oke, kira-kira Gadis bentuk kejahatannya itu seperti apa saja? Nah, banyak banget ya. Jadi contohnya itu yang pertama itu ada fraud atau penipuan gitu. Jadi itu tuh pemalsuan data perusahaan gitu. Jadi seakan-akan perusahaan ini tuh aslinya itu rugi, tapi dia jadi dia itu mengubah jadi labanya itu jadi banyak agar para investor itu menanam modal ke perusahaan tersebut. Supaya lebih menarik. Iya, lebih menarik itu para investor itu. Jadi yang kedua itu ada korupsi. Nah, itu kan korupsi banyak banget yang terjadi di negara umum lah. ini. Iya, betul banget. Iya, umum banget. Jadi ya banyak banget dah contoh-contohnya itu. Yang ketiga itu ada insider trading. Nah, yang sering terjadi di pasar modal. Nah, yang terakhir itu ada money laundering. Jadi itu akan kita bahas lebih dalam lagi habis ini ya. Kita bahas habis ini ya. Betul banget. Ya itu tadi ya, menarik ya, bahwasanya berarti hasil uang dari kejahatan yang disebutin Gadis tadi pastinya nggak bisa langsung dipakai untuk jajan ya. Betul. Atau beli rumah gitu. Nah, disinilah kita akan masuk ke poin pembahasan yang namanya pencucian uang atau money laundering ini. Sekarang kita akan beralih ke Fajar. Kalau Fajar jelasin mengenai tentang money laundering. Oke, sebenarnya money laundering ini adalah salah satu kejahatan yang umum terjadi ya. Karena seperti yang kita ketahui kan tindakan-tindakan ilegal seperti yang sudah dijelaskan sama Gadis tadi, misalnya seperti kayak fraud, terus ada korupsi, terus ada ya dan lain-lain. Nah, itu kan pastinya uangnya itu kan tidak bisa digunakan langsung nih, ya kan? Nggak bisa nih, karena kan ilegal gitu, pasti ketahuan kalau langsung digunakan. Nah, maka dari itu dibutuhkannya ada yang namanya itu money laundering. Nah, jadi money laundering ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum penjahat ini untuk melegalkan uang hasil kejahatan mereka. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian untuk pencucian uang ini pun ternyata ada tahapannya nih. Nah, jadi dalam pencucian uang ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada placement atau penempatan. Nah, jadi di tahap ini itu adalah tahapan yang paling awal dan tentunya paling berisiko. Nah, jadi pelaku ini memasukkan uang kotor tadi, tunai tadi itu ke dalam sistem keuangan yang legal. Nah, cara yang paling sering dipakai itu adalah smarting, yaitu memecah uang yang dalam jumlah besar tadi ke bagian-bagian kecil ke banyak rekening gitu, supaya tidak kedetek nih oleh pelaporan bank.
Nah, kemudian dalam tahapan yang kedua itu ada layering atau pelapisan. Nah, jadi di tahapan ini tuh uang yang udah masuk ke sistem tadi itu dipindah-pindahkan melalui berbagai transaksi yang super rumit. Pelaku bisa transfer ke bank luar negeri, terus beli aset kripto misalnya, atau bahkan muter uang mereka itu lewat perusahaan fiktif atau perusahaan cangkang. Nah, jadi tujuannya itu untuk memutus jejak. Nah, jadi supaya penyidik itu ya kesulitan lah untuk menyelidiki asal usul uang tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga ada integration atau penyatuan. Nah, jadi ini adalah tahap finalnya. Nah, jadi setelah jejak yang tadi itu sukses untuk dikaburkan, maka uang yang sudah bersih tadi ditarik lagi nih kembali ke ekonomi yang legal. Nah, jadi pelaku itu ya sekarang bebas lah untuk menggunakan uang tersebut. Jadi mereka bisa buat beli properti, terus kayak barang-barang mewah gitu. Nah, jadi ya sudah aman untuk dipakai gitu. Oh my god, rapi banget ya skemanya. Iya, ya. wah, Dan licik memang. Iya, emang Money Laundering itu Licik. licik kan. Iya. Dan kejahatan yang kayak terstruktur kayak gini nih pasti punya dampak ya bagi Tentu, kita pasti. masyarakat, bahkan sampai ke negara gitu kan ya. Nah, mungkin ini bisa nih kita beralih ke Najwa, apa saja sih dampak yang akan terjadi dalam kasus money laundering ini? Nah, kalau kita lihat ya, mungkin ada orang sebagian bilang kalau ini nggak ngaruh nih ke rakyat kecil. Betul Tapi banget. itu salah banget tahu. Justru karena money laundering ini, kejahatan bisnis ini bisa merusak fondasi ekonomi negara secara langsung. Kalau dilihat secara ekonomi makro, negara itu kehilangan potensi pendapatan pajak yang pasif. Akibatnya pembangunan infrastruktur menjadi terhambat, subsidi dikurangi, dan ujung-ujungnya rakyat lagi dong yang rugi. Iya, betul banget ya. Kita lagi. Iya. Kemudian bisa merusak reputasi negara nih. Kalau misalnya dilihat negara, misalnya ada negara kita, dilihat negara lain itu kan sebagai negara yang marak pencucian uangnya. Kemudian negara lain nggak mau dong ke negara kita, jadi takut investasi dong. Iya, Jadinya betul. nilai mata uang kita juga bisa anjlok nih. Iya, seperti sekarang ya. Iya, kejadian sekarang. Oke. Kita bisa lihat contoh kasus nyata nih. Ini belum lama loh, belum lama menghebohkan publik. Ada kasus korupsi dan pencucian uang dari Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh KPK. Mantan pejabat pajak itu disebut telah menerima gratifikasi. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri menjelaskan penetapan tersangka Rafael Alun sebagai tersangka TPPU didasarkan pada bukti permulaan awal yang ditemukan tim penyidik KPK. Dari pengembangan yang dilakukan KPK, Rafael diduga melakukan pencucian uang dengan menyamarkan hingga menyembunyikan aset yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. Sampai saat ini, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dengan menelusuri berbagai aset milik Rafael Alun. Jadi dia Tahu, ini tahu. seorang mantan pejabat pajak tahu. Oh my god. Oh iya. Baru-baru terjadi. Kalau nggak salah Ada pajak lagi. 2023 kalau nggak salah ya. Itu ramai banget tahu. Kasus ini justru kebongkar karena gaya hidup mewah keluarganya. Flexing. Iya. Oh, wah. Makanya pintar dikit gitu. Aduh. Terus diusut kan sama PPATK dan KPK. Jadi terbukti bahwa pelaku ini menggunakan skema pencucian uang yang canggih banget. Modusnya itu penyamaran aset. Dia beli puluhan properti atas nama orang lain atau atas nama keluarganya, kemudian menaruh uang miliarannya itu dan mata uangnya di safe deposit box, serta mengalirkan dananya ke berbagai perusahaan konsultan pajak fiktif miliknya sendiri. Oh, kan orang pajak tadi ya. Iya. Betul banget ya. Kasus ini jadi bukti konkret betapa kompleksnya tahap pelapisan layering yang dilakukan koruptor untuk mengelabui negara. Waduh, ngeri Pintar banget tapi ya. tetap ketahuan ya. Iya, iya. Itu tadi apa namanya licik banget ya Iya. kalau yang soal money laundering ini. Dan lembaga tadi PPATK ya dan juga lembaga KPK itu sampai bekerja sama loh untuk melacak jejak dari yang sengaja sudah dikabulkan oleh si oknumnya ini ya. Oke, tapi sebelum itu guys sebelum kita tutup tadi, adakah langkah pencegahan nih kiranya yang biar hal ini itu tidak terjadi lagi nih? Jadi ya, aku yang tahu ya, dari aku tahu itu dari sisi lembaga itu ada banget. Sekarang itu di
Dia itu menerapkan prinsip KYC kalau nggak salah ya. Oh, iya. Kayak know your Customer. customer. Know your Nah, itu. customer. Jadi tiap-tiap ada transaksi yang mencurigakan gitu, si bank itu tuh wajib banget lapor ke lembaga keuangan. Biar semuanya itu terdetek. Oh, kedetek ya. Iya, Iya, itu. betul banget tuh gadis. Nah, kemudian juga regulasi hukum kita itu kayak ada kan undang-undang TPPU Iya. atau tindak pidana pencucian uang. Nah, itu juga harus kita perketat gitu, juga harus kita tegakkan supaya keadilan itu bisa tercapai. Kita nggak boleh tuh pandang bulu, nggak boleh tuh hukum kita itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Dari sisi masyarakat umum nih, kita semua kan, Iya. kita bisa ikut andil juga lewat sistem whistleblowing loh. Whistleblowing. Kalau melihat ada kejanggalan nih di lingkungan kerja, instansi atau dimanapun, jangan takut buat melaporkan secara anonim ke lembaga berwenang. Wah, luar biasa banget ya buat penjelasannya dari teman-teman kita tadi. Aku juga ucapkan terima kasih banyak ya kepada Gadis, kepada Fajar, dan juga kepada Najwa. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, bahwasanya kejahatan bisnis dan money laundry itu bukan cuma kejahatan tanpa korban, tapi melainkan ancaman nyata nih yang mencuri masa depan ekonomi kita ya. Ini harus diperangi bersama dengan regulasi yang ketat tadi, transparansi sistem keuangan yang kuat, dan tentunya kesadaran dari kita semua. Mungkin itu tadi sesi diskusi kelompok kita ya teman-teman. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila kalau ada kata salah kata. Dan semoga ini membuat insight baru buat teman-teman yang nonton pada hari ini. Terima kasih banyak penonton semua. Saya Satria. Saya Gadis. Saya Fajar. Dan saya Najwa. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.